pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ya, mohon maaf Ibu. Tadi ada keperluan sedikit di kantor dulu, jadi laptopnya duluan di sini ya. Iya, Ibu. Lambat. Oke. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah, Ibu. Sudah siap sekali atau sedikit siap? Siap sekali. Siap sekali. Ya. Oke, sebelum kita memulai, Ibu akan absen dulu. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua? Oke, bagus ya. Sekarang sebelum kita memulai, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ibu minta Nasrin. Silakan Ibu minta dalam doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, mari kita menyatukan diri untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nasrin untuk doanya. Nah, sekarang tadi kan doanya sudah siap semua ya, untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, minggu lalu kita ada yang masih ingat kita materinya tentang apa? Perubahan pencemaran. Iya, perubahan dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu apa? Ada yang masih ingat? Pencemaran lingkungan itu apa? Pencemaran lingkungan itu merupakan perubahan yang terjadi di lingkungan di mana dari yang awalnya baik menjadi buruk. Oke, perubahan yang terjadi pada lingkungan yang awal yang baik menjadi buruk. Ada yang lain? Sampahnya seperti apa? Ica, sampahnya seperti apa? Perubahan lingkungan akibat manusia misalnya buang sampah sembarangan, akhirnya lingkungan menjadi rusak. Iya, betul ya. Jadi itu adalah pencemaran lingkungan. Jadi semua sudah tahu ya, karena ini materi sudah kita dapat di minggu lalu. Nah, untuk materi kita hari ini tentang pencemaran tanah. Oke, untuk masalah pencemaran tanah ini di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu adalah melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan dan pencemaran tanah secara kolaboratif, kreatif, komunikatif, berpikir kritis, disertai sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, sedangkan untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah menganalisis dampak pencemaran tanah terhadap perubahan lingkungan. Nah, karena pembahasan kita hari ini adalah tentang pencemaran tanah, maka pencemaran tanah itu apa? Tadi kan sudah nih pencemaran lingkungan. Kalau pencemaran tanah apa? Seperti apa pencemaran tanah? Ini apa pencemaran tanah? Kalau menurut saya pencemaran tanah itu seperti misalnya maksudnya zat-zat berbahaya ke dalam tanah yang mengganggu ekosistem yang ada di dalam tanah. Oke ya, pencemaran tanah masuknya saat berbahaya ke dalam tanah. Ada yang lain? Terima kasih Dini. Ada yang lain? Tidak ada? Ya, itu baik. Jadi, seperti yang Dini bilang tadi itu benar ya. Jadi pencemaran tanah itu adalah semua keadaan di mana polutan atau zat-zat itu masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Nah, kualitas tanah tersebut karena merusak tadi hingga yang tadi seperti Dini bilang itu bisa mempengaruhi ekosistem ya. Apalagi yang berkaitan dengan tanah seperti apa? Tumbuhan. Oke, benar. Nah, adapun terkait dengan pencemaran tanah ini ada beberapa faktor penyebab. Menurut sumbernya itu ada 3, yaitu dari limbah domestik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Nah, limbah domestik itu adalah apa? Sudah ada di PPT? Limbah rumah tangga. Ya, limbah rumah tangga. Contohnya seperti apa? Limbah rumah tangga. Berlin apa? Plastik. Ya, plastik. Plastik seperti plastik apa? Plastik bungkus makanan Ya. atau bungkus bumbu dapur. Ya, betul. Terus sisa sayur, sisa batang sayur. Oke, sisa batang sayur ada plastik ya. Nah, sekarang Nova,
Yang plastik bungkus sayur, sisa bumbu-bumbu dapur tadi itu termasuk sampah apa? Organik atau anorganik? Anorganik. Ya betul, anorganik. Kalau yang batang sayur, buah-buahan termasuk Organik. Itu ya, jadi sampah rumah tangga itu ada dua tadi, organik dan anorganik. Itu yang tadi sudah disebutkan. Yang berikut ada limbah industri. Nah, apa itu limbah industri? Itu yang dihasilkan dari kegiatan industri, dalam hal ini misalnya pabrik yang sangat besar. Di Kupang sini ada pabrik kan? Ada di mana? Pabrik semen Ibu. Oh, pabrik semen. Di pabrik semen itu mereka menghasilkan limbah apa di sana? Limbah plastik banyak Ibu. Ya, plastik berarti plastik yang sak semen itu ya? Iya. Mas Obi. Nah, itu yang kedua dan yang ketiga ada Limbah pertanian. Ya, jelas ya, limbah pertanian berarti dia berada di ya, lahan pertanian. Contohnya apa? Pestisida, betul. Oke, sudah ya. Jadi itu terkait dengan sumber-sumbernya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan berikan LKPD. Jadi kamu kerjakan, kita bagi dalam 3 kelompok ya. Ibu. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang di bagian belakang. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya, kamu kerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada menemukan kesulitan dari LKPD-nya bisa ditanya ke Ibu ya. Ibu, ya, silakan. Di dalam LKPD-nya memang sudah ada link ya, Ibu tampilkan link untuk apa? Kamu lihat untuk mengerjakan LKPD-nya. Tapi kalau ada yang tidak punya paketan mungkin Ibu bisa tampilkan videonya di sini. Maaf. Coba dikerjakan ya. Ibu. Sudah? Sedikit lagi Bu. Cepat ya. Kelompok mana yang sudah? Oke, kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Sudah Ibu. Kelompok 3. Sudah Ibu. Oke, jadi kita presentasi ya. Ibu. Oke, kita mulai dari kelompok 1 sudah. Ayo, kelompok 1 perwakilannya silakan presentasi. Baik, berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan tadi, dilihat dari video yang kami tonton dan video gambar yang ada di sini, satu pertanyaan yang kami ajukan yaitu apa yang menyebabkan tanah yang sebelumnya itu subur itu menjadi tandus, dan seberapa berbahayanya oli yang ditaruh di dalam tanah tersebut. Jadi dapat kami jelaskan bahwa masuknya zat-zat berbahaya seperti oli itu dapat mempengaruhi kondisi tanah, yang akibatnya itu dapat mempengaruhi juga kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman itu menjadi tidak subur dan seperti rusak juga. Sekian. Sudah? Ya, Oke, kelompok 2 dan 3 ada yang mau ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Sudah Ibu. Tidak ada? Ya, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kalau dari kelompok 2, pertanyaan yang kami dapat, bagaimana dampak dari pencemaran tanah menghambat pertumbuhan tanaman? Dengan jawaban, pencemaran tanah menghambat pertumbuhan tanaman karena tanah merupakan tempat bagi tumbuhan untuk mendapatkan air dan unsur hara untuk bertumbuh. Apabila tanah tercemar, maka tumbuhan akan kesulitan mendapat air sehingga tidak dapat bertumbuh dengan baik. Oke, kelompok 2 sudah ada yang ingin ditanyakan?
Dari kelompok 2. Masih. Oke, kalau gitu kelompok 3 silakan. Oke, jadi baik berdasarkan video dan juga gambar, adapun pertanyaan dari kelompok kami, hal apa yang menyebabkan tanah menjadi tandus? Dan hal yang menyebabkan tanah menjadi tandus yaitu karena adanya zat-zat berbahaya, contohnya seperti oli yang mengganggu pertumbuhan kesuburan tanah. Sekian. Ada pertanyaan? Ibu Pak Sinda. Oke, benar. Jadi tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Ini ya dari kelompok 1, 2, dan 3. Ini kelompok 1 memunculkan masalah tentang penyebab ya. Penyebab dari yang di video itu kan. Kelompok 2 memunculkan dampaknya terhadap tanah, dan kelompok 3 juga memunculkan penyebab terhadap tanah itu sendiri. Dan dari ketiga kelompoknya sudah terlihat itu jelas ya bahwa tanah itu bisa mengalami pencemaran itu karena tadi masuknya zat-zat yang berbahaya seperti oli, minyak, dan lain-lain. Saya ini juga masih banyak zat-zat lainnya ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke materi berikut yaitu dampak pencemaran tanah. Penurunan kesuburan tanah, dampaknya seperti apa? Kenapa bisa sampai penurunan kesuburan tanah, Peti? Ya, kenapa bisa sampai ini kan dampak pencemaran tanah? Kenapa pencemaran tanah itu sampai bisa membuat penurunan kesuburan tanah? Kenapa pencemaran tanah bisa menyebabkan menurunnya kesuburan tanah? Ya, Karena tentunya yang membuat tanah subur kan tentunya kandungan dari tanah itu, dan ada juga organisme di dalamnya. Ya. Jadi apabila tanah tersebut terkontaminasi, tentunya hal-hal yang ada di dalam tanah itu pun ikut rusak sehingga terjadi penurunan kesuburan pada tanah. Oke, ya benar ya. Jadi jawaban yang tadi itu penurunan kesuburan tanahnya ada kaitannya dengan gangguan pada keanekaragaman hayati. Dimana ketika tanah itu tercemar ini misalnya tadi ya minyak, oli, terus tadi itu juga sampah-sampah plastik ya. Kenapa sampah-sampah plastik itu berbahaya? Sulit terurai oleh mikroorganisme yang akhirnya dia membuat mencemari tanah. Nah, pencemaran tadi kan yang menyebabkan gangguan pada keanekaragaman hayati ya. Dalam hal ini adalah mikroorganisme atau dekomposer itu akhirnya menjadi punah. Karena tanah tercemar, mereka tidak bisa lagi nih melakukan dekomposisi yang menyuburkan tanah untuk kebutuhannya, menyuburkan tanah dan kebutuhannya tumbuhan untuk bertumbuh ya, menyiapkan zat hara pula. Jadinya itu. Yang pertama ini bisa merampok adanya gangguan pada pertumbuhan tanaman, kontaminasi tanah, dan gangguan pada keanekaragaman hayati. Serta juga kalau keracunan tanaman dan hewan bagaimana? Ibu kasih clue, dia hubungannya dengan limbah pertanian. Kelebihan pestisida. Iya, kelebihan pestisida. Betul ya, kenapa bisa seperti itu? Sertinya ada pestisida. Ya, kandungan zat kimia dalam pestisida itu sulit terurai ya. Ya. Jadinya itu lama-kelamaan digunakan terus menyebabkan keracunan pada tanaman dan juga hewan. Itu. Oke, sudah. Kalau risiko kesehatan manusia seperti apa? Pencemaran tanah, kerusakan risiko kesehatan manusia seperti apa? Kalau manusia meminum air tanah yang sudah tercemar, pasti bisa terganggu. Ya, betul. Jadi yang risiko kesehatan manusia ini erat kaitannya dengan sistem pencernaan manusia. Oke, tepuk tangan untuk semua yang menjawab. Ya, bagus. Good job. Oke, dan kita yang berikut adalah apa yang mengatasi. Nah, ini dia apa yang mengatasinya. Apa ini yang pertama? Memilah sampah dan sampah yang baik. Oke, jadi memilah sampah ini kita harus memilah ya. Organik dan anorganik. Kalau organik bisa kita apakan? Daud. Jadikan ini Kompos. Kalau anorganik? daur ulang. Daur ulang bisa jadi kerajinan apapun itu ya. Iya. Terus yang kedua, melakukan pengawasan terhadap gangguan pestisida. Oke, dan yang berikut ada sudah mengerti semua? Sudah. Ada yang ingin menanyakan? Yakin? Yakin. Oke, kalau gitu Ibu minta sekitar 2 orang ya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Ini
Silakan ayo berdiri mewakili teman kelompok. Coba mungkin di sini saya ingin menambahkan sedikit, di mana kita sebagai anak-anak yang akan membawa perubahan untuk kedepannya itu perlu untuk menjaga ekosistem tanah seperti itu. Seperti juga Ibu sudah jelaskan tadi, seperti melakukan reboisasi atau penanaman hutan yang gundul, lalu kita bisa melakukan penyuluhan kecil, bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita untuk menghimbau mungkin tetangga kita seperti itu, bagaimana cara memilah sampah yang baik antara anorganik dan juga organik, karena masih banyak masyarakat yang mungkin masih sedikit keliru dan bingung tentang sampah anorganik dan juga sampah organik. Mungkin sekian. Oke, terima kasih Dini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Satu mewakili Nasrin. Baik, jadi materi yang kami dapat pada hari ini yaitu pencemaran adalah masuknya zat-zat negatif ke dalam tanah seperti oli dan minyak yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman itu sendiri. Sehingga cara mengatasinya dengan memilah sampah-sampah organik dan non-organik dan juga menghindari pemakaian pestisida yang berlebihan. Sekian dari kami kelompok 3. Oke, terima kasih Nasrin. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sudah ya. Jadi betul ya kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan 3 bahwasannya pencemaran tanah itu disebabkan oleh zat-zat yang masuk ke dalam lingkungan tanah itu sehingga membuat tanah itu menjadi tidak sehat ya, atau tidak subur. Di mana dampak dari tanah itu pencemaran tanah itu sangat banyak ya, seperti yang kita sudah lihat tadi, kurangnya kesuburan tanah, kontaminasi air tanah, kerusakan lingkungan, terus keanekaragaman hayati juga menjadi terganggu. Dan untuk mengatasi itu semua ya tadi kita harus menjaganya itu dengan memilah sampah. Yang pertama itu paling dasar, memilah sampah organik dan anorganik. Terus sebagai kita yang berada di ranah pendidikan, jelas kita harus memberikan pengertian, melakukan penyuluhan dan pendidikan juga terkait ini. Itu ya. Ya Ibu. Oke, jadi sekian ya materi kita untuk hari ini. Semuanya kerja bagus. Dan berikut kita akan kuis. Siap kuis semua? Siap Ibu. Oke ya, jadi ini kita per tim. Jadi timnya sesuai dengan yang tadi ya. Yang tadi, jadi ini sudah ada tim 1. Oke, tim 2 juga sudah masuk, tim 3 sudah. Siap ya, kita mulai? Siap Ibu. Oke. Sudah. Ini 2 yang benar. Siapa yang benar ini? Kita lihat ya. Mana yang benar? Oke, tim 1 urutan pertama. Tim 3 baru tim 2 ya. Ya. Berarti Ibu juga. Oke, kita lanjut yang berikut. Terakhir. Yo. Benar semua, jadi kita lihat siapa yang di posisi ketiga. Ya, ini yang pertama tim 1. Kan tim 1 juara 1 ya? Ya. Diikuti tim 3 juara 2 dan tim 2 juara 3. Tepuk tangan untuk kalian. Oke ya, sekian terima kasih untuk hari ini. Oke, sebelum kita tutup, Ibu minta kamu untuk tulis di kertas kamu, di kertas kerja 1 tentang refleksi pelajaran kita hari ini, apa yang kamu dapat. Sudah Ibu kumpulkan ya dengan LKPD-nya.
Oke ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini ya. Jadi siap-siap untuk minggu depan kita lanjut ke materi pencemaran udara. Oke? Iya, Ibu. Baik, terima kasih untuk kita semua.